Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Pemuji, perkenalkan nama saya Santi Febriani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap ketiga tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 2531 3473 8483. Pada hari ini, tanggal 7 November 2025, saya melakukan ujian kinerja di SMP Ignatius Slamet Riyadi, Jakarta pada pelajaran seni budaya di kelas 9 dengan materi keunikan gerak tari kreasi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Siap berdiri. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini doa akan dipimpin oleh Aldo, silakan maju ke depan. Boleh berdiri semuanya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada kami hari ini, Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran, berkatilah kami agar dapat menyimak pelajaran ini dengan baik, ya Tuhan. Berkati juga guru kami yang akan mengajarkan kami dengan baik, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Saya akan mengabsen terlebih dahulu. Siswa yang tidak masuk. Apakah hari ini ada yang tidak masuk, anak-anak? Ada 2 anak, siapa? Juan dan Abel. Juan kenapa? Sakit. Abel? Abel tidak ada keterangan? Alfa, oke. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membagikan kelompok, dan di pertemuan sebelumnya saya juga sudah menjelaskan mengenai seni tari. Nah, seni tarinya yang kali ini akan kalian pelajari adalah tentang keunikan gerak tari kreasi. Saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan konsep kreasi tari. Yang kedua, menjelaskan nilai
fungsi dan jenis tari. Yang ketiga, memahami keterkaitan antara nilai, fungsi, dan jenis tari. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah kalian tahu apa itu tari kreasi? Apakah sudah pernah menarikan sebelumnya? Sudah di mana? Di sekolah. Pada saat itu narinya nari apa? Tradisional atau modern? Tradisional. Tapi buatan karya kalian sendiri kah? Tidak. Oke. Tari merupakan pengungkapan ekspresi jiwa manusia dalam gerak-gerak indah dan ritmis. Menurut para ahli tari bernama Sudarsono di tahun 1933. Tari ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tari tradisional dan kemudian tari kreasi. Nah, tari tradisional merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya yang kaya dan beragam di Indonesia. Tarian ini memiliki ciri khas yang menunjukkan identitas dan keunikan dari daerah asalnya. Tari tradisional juga memiliki fungsi yang berbeda-beda mulai dari sarana upacara, hiburan, hingga pertunjukan. Nah, di tari tradisional ini, karena kita ada di Indonesia, banyak banget suku budayanya, bahkan ribuan, dan masuk ke dalam catatan UNESCO warisan budaya. Nah, kita itu sangat beruntung dibandingkan negara lain. Salah satunya di dalam budaya tari, seni tarinya. Seni tari kita bisa ribuan. Nah, karena kita ada di Jakarta, berarti budaya yang ada di Jakarta melekat dengan namanya budaya Betawi. Betul, budaya Betawi, budaya Jakarta. Nah, kalau soal tarian saya bertanya dulu, tarian apa yang berasal dari Betawi? Adakah kalian pernah tahu? Tari ondel-ondel, terus sirih kuning, terus kembang kemayoran, terus Kinang Kilaras. Nah, itu salah satu contoh tari tradisional yang ada di DKI Jakarta atau Betawi. Nah, kemudian di sini sudah dijelaskan bahwa tarian itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang sebagai sarana upacara, sebagai sarana hiburan, hingga pertunjukan. Kalau upacara judulnya udah ketahuan, berarti tujuannya untuk Tuhan. Nah, salah satu contohnya ada di agama Hindu. Adakah yang tahu tarian yang berasal dari Bali? Tari apa? Tari kecak, tari pendek. Kalau di agama Hindu, tari itu benar-benar sebagai sarana upacara. Jadi ketika mereka menari, mereka ingin menyampaikan doa dan pesannya melalui gerakan. Itu di agama Hindu. Tapi di agama lain juga sama. Pada saat zaman sebelum ada penjajahan, itu memang kita dikenal dengan agamanya Hindu dulu. Baru setelah itu penyebaran agamanya berjalan sampailah muncul banyak banget agama dan budaya. Nah, di zaman Hindu ini nih, penyampaian pesan yang disampaikan ketika mereka ingin berdoa, mereka itu menuangkannya ke dalam gerakan. Salah satu gerakan yang ada di tari pendek itu ada gerakan ini. Angkat bokornya ke atas, itu sebagai penghormatan kepada penari atau seseorang kepada Tuhan. Kemudian diletakkan lagi dan dibuang kembali bunganya. Nah, itu ada filosofinya. Kemudian kalau di hiburan, udah tau lah judulnya kalau hiburan. Berarti banyak banget tarian yang untuk hiburan. Salah satu contohnya, adakah yang tahu tarian yang fungsinya untuk hiburan? Tari ondel-ondel, kenapa Ciara? Kenapa Ciara? Apa? Untuk apa? Karena tidak ada unsur untuk upacara keagamaan. Iya, sebenarnya ondel-ondel ini justru dulu pada zaman dahulu mitosnya adalah tari ondel-ondel digunakan untuk buang sial atau bersih desa. Nah, pakailah ondel-ondel pada zaman itu di budaya Betawi. Tapi kesininya ondel-ondel itu beralih fungsi menjadi sarana hiburan. Yang mana gerakan dia hanya begini doang kan. Bahkan orangnya yang nari itu juga cuman salto segala macem, jejingkrakan lah kalau bahasa Betawinya ya kan. Nah, tapi pada zaman dulu itu tuh ada tujuannya. Ada artinya kenapa ada ondel-ondel itu untuk tolak bala, untuk buang sial, untuk bersih desa supaya tidak terjadi musibah, bencana dan lain-lain. Nah, kalau sebagai pertunjukan ada yang bisa tahu? Sebagai sarana pertunjukan. Contohnya yang nanti akan kalian laksanakan. Tarian di mana tuh? Teater atau drama musikal atau drama tari. Nah, itu tujuannya untuk pertunjukan. Kayak salah satu contoh tari kecak.
Tari kecak kalau di Bali itu sekarang ini jadi sebagai pertunjukan seni yang ditonton oleh banyak orang mulai dari Indonesia sampai mancanegara. Yang mana dalam satu cerita tarian kecak ini ada ceritanya, yaitu cerita tentang Ramayana. Tahu Ramayana ceritanya? Tentang perjalanan cinta, tentang Rama dan Sinta. Tentang apa sih? Pengorbanan dan kesetiaan. Betul, pengorbanan dan kesetiaan Rama dan Sinta. Rama ini laki-laki, Sinta ini perempuannya. Ya, kayak itu ada di tarian kecak. Itu dijadikan satu pertunjukan. Ciri khas dari tari tradisional. Yang pertama, diwariskan secara turun-temurun dari zaman kalian belum lahir, nenek kalian belum lahir, kakek kalian dan lain-lain belum lahir. Bahkan ada tarian yang dibuat pada zaman purba. Musik tradisional. Nah, musik tradisional ini banyak macamnya. Mulai dari gamelan. Kalau di Jakarta terkenal musik apa? Gambang kromong, betul. Ada apa lagi? Habis gamelan ada apa? Angklung masuk gak musik tradisional? Oh, masuk. Kalau misalnya suling, ya bisa masuk. Suling apa nih? Suling bambu Krishna. Oh ya, katanya suling bambu Krishna. Kemudian kita masuk yang ketiga. Ini menggunakan kostum dan properti yang khas. Nah, pada saat Sumpah Pemuda kemarin, kalian kan pakai baju atau busana daerah. Ya. Nah, itu biasanya yang full. Menunjukkan ciri khasnya masing-masing. Contoh, Zia pada saat Sumpah Pemuda memakai busana apa? Dari daerah mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Berarti bajunya namanya apa? Kebaya encim. Bawahnya? Roknya rok apa? Rok batik Betawi. Oke, itu dari Betawi. Kalau kemarin kalau nggak salah ada yang pakai dari itu deh. Iya, Jetro dari mana Jetro? Oh ya, Jetro dari Jawa. Kemarin Jetro pakai baju apa? Busananya. Ada apa nih? Kayak pakai jas kalau beskap ya. Nah, ini udah ngewakilin budayanya masing-masing. Yang ini tadi udah Betawi, yang di sebelah sana udah Jawa. Nah, ketika nari, busana yang mereka pakai pun akan harus mewakili tariannya. Oh, tarian ini yang dipakai busananya si Zia, bajunya seperti ini berarti baju Betawi. Berarti tariannya harus Betawi, musiknya juga harus Betawi. Gak bisa tuh musiknya dari Jetro dijadiin gerakannya Zia dari Betawi. Begitu juga sebaliknya, ya. Ada yang pakai baju Batak gak? Banyak deh kayaknya ya kemarin ya. Banyak. Oh ya, Sina pakai baju Batak ya. Oke ya. Itu juga termasuk. Misalnya tari baju Batak digunakan pada saat nari Batak itu pas. Tapi kalau dia narinya bukan Batak tapi dia pakai baju Batak, nah itu sangat tidak pas. Karena kita tujuannya di sini tadi apa? Menunjukkan tari tradisional, ya. Yang keempat ada memiliki makna dan filosofi. Nah, ini tarian tradisional itu semuanya beragam. Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, itu punya artinya. Kayak ondel-ondel tadi, terus kecak tadi, ya kan? Terus ada juga tuh tarian-tarian yang memang, oh ternyata tariannya itu untuk mempersunting calon perempuan dari, mempersunting anak perempuan dari keluarga perempuan dibawa untuk dijadikan istri oleh pihak laki-laki. Ada yang seperti itu. Ya, kemudian lanjut menjadi bagian dari ritual. Nah, kecak, tari pendet itu sebagai ritual, ya, ritual keagamaan. Kemudian memiliki pola gerak yang formasinya itu baku. Jadi gerakannya tuh dia monoton. Kalau di klasik ya, di yang pakemnya dia mencontoh. Saya hanya gerakan ini. Contoh ya, seperti ini. Ini terus hitungannya yang dipakai 1000 kali 8 atau 10 kali 8 begini terus. Ngadepnya ke depan terus. Nih, begini terus ngadepnya ke arah Aldo terus. Dia baru ganti di hitungan 20 kali 8. Itu yang tradisional klasik. Tapi kalau tari kreasi nanti kita bahas. Nah, terus formasinya rata-rata bikinnya yang namanya selang sekar atau berbanja 1 2 3 4, belakangnya ikut lagi baris dan gak ada yang berubah. Itu tari tradisional yang pada umumnya. Oke, sampai sini paham? Paham. Tari kreasi merupakan pengembangan tari dari pola-pola gerak yang sudah ada, baik yang masih bertolak pada gaya tari tradisional maupun yang tidak bertolak pada gaya tari tradisional. Ini ada dua cluenya. Satu,
yang berpedoman dengan tari tradisional, 2 yang tidak berpedoman atau bukan ada unsur tari tradisionalnya. Ya. Oke, di sini kalian bisa pahami, yang ada unsur tari tradisionalnya berarti tarian tersebut dibuat dalam bentuk inovasi baru berdasarkan daerah yang nanti akan kalian angkat. Contoh, si Aldo berasal dari suku Batak, dia membuat tarian dari Batak, tapi basic dasar tari gerak Aldo adalah tari tortor. Tari tortor tuh kayak gimana sih tari tortor? Gimana, Dok? Bayangkan gini-gini ya. Nah, gerak tari Batak itu selalu begini. Dan ini punya artinya mereka. Boleh nggak kita rubah, Bu? Jadi, tapi tidak semua gerakan boleh dirubah ya. Yang boleh tuh hanya beberapa poin. Kalau ini kan otomatis ini selalu. Ini simbol dari gerak tari Batak. Nah, yang dirubah nanti gerakan ini bisa diganti. Ini kan gerak pada umumnya ya. Benar gak? Nah, misalnya sama Aldo, coba Aldo boleh berdiri Aldo. Sekarang dari gerakan ini, Aldo akan menciptakan 1 kali 8 hitungan gerak dari gerak dasar ini di tarian Batak. Coba angkat tangannya. Ya, kira-kira Aldo mau bikin apa? 8 hitungan. Ya, 1, 2, 3, 4. Lagi 5, 6, 7, 8. Oke, gerak dasarnya tuh begini. Tapi sama Aldo diginiin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerak asli kakinya kan dia henjotan ya. Bisa nggak sama Aldo dirubah lagi henjotannya? Bisa kayak gimana, Dok? Menyilang ngikutin tangan. Tuh. Gerakan aslinya Batak kan tadi kan yang kita ambil dasarnya ini. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama Aldo dirubah karena kita mau bikin karya tari kreasi baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih Aldo, ini udah betul. Mana tepuk tangannya? Sekarang kita masuk tari kreasi yang non tradisional. Nah, yang non-tradisional itu banyak banget. Contohnya, ada tari modern yang tadi saya sebutkan di awal. Ada balet, betul. Terus ada tari kontemporer. Nah, kalau kayak gini gimana Bu cari geraknya? Gerakannya itu diambil dari gerak-gerak murni. Atau gerak-gerak yang ada di sekitar kita. Atau gerak-gerak yang memang, oh ini pengalaman saya kalau ngelihat orang, begini doang Bu. Ya udah, ini akan jadi gerakan. Contoh, ketika saya mau ke sini. Tadi saya melihat, saya mau ke arahnya, siapa namanya? Kinan ya. Saya mau ke arahnya Kinan, kemudian saya gerakan hanya gini doang. Ini aja udah jadi gerak kalau di kontemporer. Kemudian jalan, dibuka, diputer, tendang lagi. Bisa dong Bu kita cuma gini doang? Bisa. Bisa. Bu, berarti kalau kita bikin gerakan nanti tari kreasi temanya yang pola non tradisi, boleh kita gerak gini berapa kali 8? Ya terserah kamu. Terserah yang menciptakan. Contoh, saya sekarang mau ambil contoh. Siapa di sini yang biasa membuat tari modern? Yang biasa nari tari modern siapa? Sina, ya Sina. Yuk silakan maju Sina. Setahu saya Sina itu pintar banget ikut nari modern dance. Cari 1 kali 8 doang. Gerakan yang pengen Sina cari apa? Sekarang ambil kursi. Sina hanya cari gerakan dari berdiri mau duduk. Dah. Gerakan tari pola non tradisi itu benar-benar jadi gerakan. Kayak cuman jalan aja tuh udah dihitung. Coba 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Lanjutin. 6, 7, 8. Nah, itu udah masuk ke gerakan non tradisi. Ya, geraknya simple. Terus kalau digabungin pakai tangan itu malah lebih bagus lagi. Dari sini Sina pakai tangan. Contoh dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hap hap. Bisa kan? Oh. Karena Sina, saya dasarnya Sina yang tadi tuh. Sama kayak tadi Aldo. Aldo dasarnya gini kan? Nah, gerak dasarnya Sina hanya jalan, duduk, berdiri. Nah, sama Bu Santi dikembangin lagi. Dari jalan ada tangan, ada toleh. Itu gerakannya. Terima kasih Sina, mana tepuk tangannya? Tari kreasi merupakan tari yang timbul karena adanya keinginan untuk mengolah, menciptakan ataupun mengubah gerak yang menjadi dasarnya. Yang tadi kita buat dasar gerak dari Sina dan Aldo, itu sudah kita rubah
Sudah kita ciptakan dan kita buat inovasi baru. Jadilah seperti yang tadi mereka tarikan di depan kalian. Kemudian, tari kreasi adalah media kebebasan berekspresi para seniman untuk mencari kemungkinan yang baru dalam bidang seni tari atau inovasi baru. Tari kreasi merupakan pengembangan tari yang sudah ada sebelumnya menjadi tarian yang baru tanpa meninggalkan esensi atau ciri dari tarian tersebut. Kalau di tarian yang Batak yang Aldo ciptakan tadi, dia tidak meninggalkan gerakan ini. Ya, kalau dari gerakan yang Cina, dia dasarnya duduk doang. Kemudian dibuat lagi sama Bu Santi menjadi lebih banyak gerakan. Padahal Cina cuma jalan doang, duduk, berdiri. Tapi sama Bu Santi ibu tambahkan. Si Aldo juga sama, dari begini, kemudian dipindahkan tangan dan kakinya. Nah, jadilah seperti gerakan itu. Itu baru jadi 1 kali 8 gerakan. Gimana jadinya kalau nanti ditarikan dalam waktu 5 menit? Kira-kira berapa kali 8 yang dibutuhkan nanti? Oke, sampai sini kita lanjut. Tari kreasi berpolakan tradisi. Kalau dari tariannya si Aldo, tadi kan ada suku Bataknya ya. Berarti yang diangkat di dalam busana atau nanti konsep kostum serta setting panggung serta properti itu mengangkat tentang budaya suku Batak. Betul. Nah, kita lihat di sini mereka menggunakan batik. Tapi atasannya mereka menggunakan baju yang modern. Boleh nggak Bu kita pakai cuman tank top yang kayak gini, tapi cowoknya, ceweknya juga sama-sama begini Bu. Tapi yang ceweknya boleh pakai sarung tangan Bu? Boleh. Boleh nggak Bu kepalanya nggak usah dikonde? Boleh. Ya. Terus Bu kalau ada bunga-bunganya, ya. Yang penting ada unsur dari budaya yang kalian angkat kalau di tradisi. Ya, kita geser ke sini. Tari kreasi yang tidak berpola tradisi. Jadi di sini tadi kan Sina sudah nari nih. Nah, Sina narinya pegang kursi. Nah, di sini Sina tidak perlu memperhatikan kostum sini. Sina menari hanya menggunakan kostum yang dia pakai hari ini, itu sudah termasuk ke dalam pola yang non tradisi. Dia akan diberikan yang namanya kebebasan untuk berekspresi. Mulai dari properti dan lain-lainnya. Boleh nggak Bu saya nggak make up? Boleh. Ya. Tuh, boleh nggak Bu saya rambutnya cuma digerai-gerai doang, nggak ada apa-apanya? Boleh. Boleh nggak sih Bu saya pakai kostumnya lengkap kayak orang mau berangkat kerja gitu kan, jas, dasi segala macam? Boleh banget. Di sini bebas. Kalau di sini kita harus tetap mematuhi tradisi. Paham sampai sini? Kalau tadi sudah kita praktekkan, sekarang saya jelaskan. Tari ini merupakan tari kreasi yang menggarapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisional, baik dalam koreografi, musik, tata rias, tata panggung, atau teknik pentas. Walaupun tari ini merupakan pengembangan, namun tidak merupakan esensi ketradisiannya. Tadi sudah dipraktekkan oleh Aldo mengenai pola tradisional. Ya, dia tidak ngerubah yang namanya gerakan aslinya, gerakan dasarnya. Begitu juga yang ada di gambar sini. Ini adalah contoh dari tari kembang kemayoran, yang mana awalnya tari ini itu awalnya jadi tari kreasi dulu, tapi sekarang sudah dijadikan pakem dan tidak boleh dirubah. Kita akan jelaskan ini. Tari ini merupakan tari kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi seperti gerak, koreografi, musik, busana, tata panggung atau teknik pentas, dan tari ini sering banget disebut dengan tari modern. Kalau ada tuh Bu Santi kadang suka ngomong, siapa tadi kan sempat nanya ya, siapa yang bisa nari modern? Nah, itu tuh cluenya untuk tari ini, untuk kategori ini. Ya, tari modern tuh ada banyak. Ada yang R&B, hip hop, kemudian ballet, kontemporer. Kalau Bu Santi bisanya di kontemporer sama tradisional. Kontemporer tuh kayak gimana Bu? Yang tadi gerakannya tuh tidak ada artinya banget, tapi ada teknik baletnya. Ya, oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Oke, ini ada contoh dari pola tari non tradisi. Video kedua ini ada tari kreasi berpolakan tradisional. Video ketiga ini sama, masih berpolakan tradisional. Yang menarikan adalah anak-anak SMP menggunakan properti.
sudah lihat perbedaannya kan? Nah, 5 video tadi akan jadi tugas untuk kalian. Saya akan bagikan soal mengenai 5 tugas tersebut. Nanti saya minta kalian kalau sudah bisa menjawab, boleh presentasi ke depan. Jetro. Tentang materi PPT-nya. Nanti saya akan share ke grup kelas untuk dijadikan tugas. Dan nanti jangan lupa dicatat di buku catatan dan dihias-hias buku catatan kalian. Ya, minggu depan saya akan nilai buku catatan kalian. Dibawa kembali bukunya. Saya share ke grup setelah kelas kita selesai. Oke, ini udah dijawab? Udah. Yang soal terakhir, diberikan mengenai uraian dulu. Misalnya nih, contoh. Tadi kan ada soal mengenai buatlah gerakan 1x8 dari pola tarik kreasi non tradisional atau tarik kreasi tradisional. Bikin 2x8. 1x8 atau 2x8 lah maksimal ya. Nah, itu kalian jabarkan. Contoh. Tangan dasarnya dari menggelengkan kepala. Kepala digelengkan kanan dan kiri. Tangan kanan diangkat misalnya, tangan kiri diangkat. Kemudian diputar tangannya dan kakinya melangkah ke kanan. Nah, kalian jabarin. Dalam hitungan 1x8 atau 2x nelayan. Kalau yang 5 nelayan. Yang pertama Arya di Ancol. Sosok satu orang karakter. Kalau yang terakhir dia nelayan, banyak banget orangnya. Tahu kan nelayan? Pernah lihat nggak? Cabang itu, dan sekarang ditambah bahasa, saya lupa bahasa. Nah, si apresiasi ini dilombakan, nanti dimasukin lagi, dikumpulin lagi pemenang-pemenangnya. Nah, yang ini kalau nggak salah dia menang, tapi juara berapa ya saya lupa, antara 2 atau 3 atau harapan gitu nggak salah mereka. Kenapa jadi padahal bagus banget Bu. Di sana ketika lomba musuhnya lebih bagus lagi dari mereka. Jadi kalau udah lomba-lomba kayak gitu, makanya si koreografer tuh kayak pusing muter otak. Ini gimana caranya ya bikin tarian dengan tema ini. Di FLS 2 ini tuh temanya tiap tahun berganti. Diapresiasi juga sama, itu ada temanya, nggak bisa sembarangan kita nariin. Jadi sebenarnya kalau kalian diajak lomba, khususnya tari, apalagi judulnya tari kreasi Betawi, itu yang diajak lomba juga si koreografernya, pelatihnya. Dia harus mikirin, ini teknik ini gimana, ini cara ini gimana. Misalnya Olan dari sini ke sana gimana caranya. Dari sini dia pegang pensil, di gerakan sana dia harus pegang payung. Nah, pikirinnya kayak gitu. Sampai kostum pun itu si koreografer yang mikirin. Sama musiknya, biasanya ini musiknya tuh baru. Dia nggak boleh tuh minjem lagunya si siapa? Tota, lagunya Tota dipinjem buat si Catherine. Dia nggak boleh, itu kena royalti namanya. Ya, ada pertanyaan lagi? Siapa yang mau maju ke depan? Kelompok ini bisa? Boleh, silakan. Yuk, maju silakan ke depan. Selamat pagi untuk Bu Shanti dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok Syara akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan tarian-tarian yang sudah ditonton tadi. Jadi, nomor 2 soalnya itu jelaskan keunikan masing-masing tarian yang ada di video tersebut. Yang pertama itu ada tari modern dance. Tarian ini ditarikan oleh 25 sampai 30 orang. Kostum yang mereka gunakan adalah jas, dasi, kemeja putih tanpa alas kaki. Tarian ini memiliki gerakan seperti olahraga, yaitu backflip, salto, split, dan lain-lain. Untuk tarian kedua itu ada tari Arya Simanis Jembatan Ancol. Tarian ini ditarikan oleh 3 orang yang menggunakan properti seperti kipas. Kipas ini mempunyai arti tentang filosofi kehidupan Arya. Ketiga dengan tema kebebasan. Tarian ini ditarikan oleh 5 perempuan yang negara terakhir. Tarian ini menggunakan properti seperti buku, gerobak, selendang, dan lain-lain. Yang keempat, tarik ombak pesisir. Tarian ini ditarikan oleh 3 orang yang menggunakan properti tarik,
dari Padang atau dari Aceh, Bu? Dasar pengertian tari kreasi menurut pendapat kalian. Tari kreasi adalah pengembangan tari dari pola-pola berat yang sudah ada, baik yang bertolak pada gaya tradisional maupun yang tidak bertolak pada gaya tradisional. Keempat, kesulitan menceritakan dalam tari. Untuk dalam tari adalah gerak dan ekspresi yang dibawakan oleh seorang instrumen. Selamat pagi, selesai Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Panggil para pelajaran suara segera berkumpul di depan ruang TU. Sekali lagi untuk anak pelajaran suara segera berkumpul di depan ruang TU. Terima kasih. Nomor 5, sebutkan 3 contoh tari tradisional Indonesia beserta daerah asalnya. Yang pertama, tari Mandau berasal dari Kalimantan Tengah. Yang kedua, tari Gajah Gigi berasal dari DKI Jakarta atau Betawi. Yang ketiga, tari Kembang Kemayoran dari DKI Jakarta atau Betawi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, boleh ditutup? Video pertama, memakai pakaian formal. Gerakan ekspresif dan sangat lincah. Rata-rata kenali lelaki. Video kedua, menggunakan partai kain atau sifat panjang. Berisikan 3 orang penari, memiliki makna yang cukup dalam. Atau kisahannya. 3, berisikan 4 orang penari, dikembangkan dari gerak silat Betawi dan tanpa properti khusus. Diangkat dari cerita seorang pendekar perempuan yaitu Mina. Pada video yang kelima, properti daging dan kain memiliki nuansa biru dan tema laut dan diberikan oleh 3 penari. Nomor 3, jelaskan pengertian tari kreasi menurut pendapat kalian. 1, 2, 3, 4, Ma 6, Jul 8. 1, 2, 3, 4, Ma 6, Jul 8. Ya, rata-rata sudah memahami apa itu tari kreasi, dan dari tari kreasi non tradisional sampai yang tari kreasi tradisional. Oke, mengenai kesimpulan dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkannya? Saya mau ke Gita. Jadi menurut saya kesimpulan dari tari kreasi itu, tari kreasi adalah tari yang kita ciptakan menurut emosi kita, menurut imajinasi kita, menurut kreativitas kita. Oke, terima kasih Gita. Nah, jadi tari kreasi itu benar-benar ciptaan karya kalian sendiri, tanpa ada desakan atau tanpa ada paksaan, benar-benar murni, mulai dari ekspresinya juga, gerakannya juga, musiknya juga, dan lain-lain. Sebelum saya tutup kelasnya, setelah nanti berdoa, kalian boleh bereskan kembali kursinya seperti semula, ya. Untuk doa boleh Aldo maju ke depan lagi. Kita tutup kelasnya dengan doa. Setelah itu jangan lupa bereskan kursi seperti semula, ya. Semuanya boleh berdiri. Ya, silakan Aldo. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Kami sudah menyelesaikan pelajaran kami pada hari ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah agar pelajaran kami sekarang dapat bermanfaat bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa. Amin. Terima kasih Aldo. Sekarang boleh. Beri salam. Sama-sama kita boleh silakan duduk. Kita ketemu lagi minggu depan di pelajaran selanjutnya. Selamat pagi semuanya.